Adik-adik, itu gelar saya kurang satu. Masih ada di depannya doktor. Di depannya DR, bukan dokter. Kalau dokter Ibu Nur Ani. Nah itu dokter itu. Kalau saya doktor. Doktor Dasat Latif, SOS, Sarjana Sosial, SAG, Sarjana Agama, MSI, Master Science, PhD, Philosophy of Doctor. Saya perlu jelaskan adik. DR di depan nama doktor itu berarti S3 dalam negeri. Kalau PhD seperti itu, PhD bacanya, Philosophy of Doctor. Artinya S3-nya di luar negeri. Nah, alhamdulillah Ustadz yang kecil-kecil begini, 2 doktornya. Dan 1 doktor dalam negeri, 1 juga doktor luar negeri. Alhamdulillah. Itu karena jasa guru. Maka adik-adik sekalian, tidak kau dapat berkahnya hidup kalau gurumu kau hina. Percaya itu. Ada orang cerdas, ada orang banyak gelarnya, tapi susah cari kerja. Kenapa? Allah cabut berkahnya itu ilmu karena gurunya dia hina. Kita dulu zaman kecil, dulu. Oh, guru sangat ditakuti. Saya ingat itu. Ada namanya Bulubas. Namanya dulu waktu tak kecil Bulubas. Sekarang Mistar. Itu kayu, tebalnya seperti ini. Nah, panjang 30 cm. Siapa nakal? Baris. Berdiri. Dipukul kita punya betis. Pah! Merah di sini berbaris 3. Tapi kita tidak pernah marah dan tidak pernah dilapor guru tak di polisi. Kenapa? Karena guru ingin melihat kita baik. Sekarang anak-anak baru dicubi, nalapor gurunya. Dongo. Kalau guru tidak mau peduli sama kalian, ngapain nak urus kau? Untuk apa? Bukan kau anaknya, bukan kau keluarganya, bukan sepupunya, gaji jalan, mak kau cerdas atau tidak gaji tetap diterima. Tapi karena tanggung jawab moral, tuturi handayani, maka kalian diurus. Coba, apa kira-kira ruginya guru? Gaji tetap jalan. You ranking 1 atau ranking nomor 33, nggak ada urusan. Gaji tetap jalan. Ayo. Tapi karena guru punya beran moral, saya mau lihat anakku baik. Kau dididik. Saya sempat itu ditempeleng, enggak, kita ikhlas. Melapor sama bapak, dipukul kak, kau menton nakal. Nih, guru. Maka itu tadi guru, setiap saya ketemu guru dan sekolah, saya langsung ingat itu guru. Subhanallah, kita bisa seperti ini karena jasa-jasa dari guru yang ikhlas mengajarkan kita. Tuh, pertama. Kita nyanyi lagi dulu. Mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Mengapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Mengapa semua yang enak-enak itu diharamkan? Mengapa semua yang asik-asik juga diharamkan? Jawabannya, itulah perangkap setan, umpannya ialah bermacam-macam kesenangan setan. Itu lagu kita dulu lagu kita seperti itu. Sekarang lagunya anak-anak apa? Pulang-pulangku berbadan 2.
Kan tidak titik di situ. Ada koma, garis bawahi, penting. Usaha tersebut yang diridai Allah. Itu ikhtiar. Beda usaha dengan ikhtiar. Kalau usaha, adik-adik mau, ibu, bapak guru mau kaya. Usaha, korupsi, itu usaha. Itu usaha. Saya mau kaya, mencuri, itu usaha. Tapi tidak ikhtiar. Kenapa? Tidak diridai Allah. Anda mau lulus, nyontek, usaha. Tapi tidak diridai Allah. Anda mau lulus, beli soal, nyogok pengawas, usaha. Tapi tidak diridai Allah. Maka ikhtiar itu adalah usaha yang diridai Allah. Nah itu usaha. Apa itu tawakal? Hah? Angkat tangan. Jangan kalau lagi trauma bilang heksos jihadiana. Matre to gini. Ya, saya bisa kasih sebenarnya hadiah duit. Biasanya saya kasih hadiah duit uang merah. Cuma kali ini saya tidak kasih karena ada caleg di sini. Sebenarnya beliau datang bukan atas nama caleg, tapi istrinya Pak Wakil Bupati. Jadi kalau ada dikasih nanti dibilangi lagi money politik. Nah, mengerti Pak Koto? Nah, sebentar kalau mau kau balik dikasih naik kau di atas mobilku saya kasih kok. Karena kalau di sini tidak boleh. Ya, jelas. Nah, tawakal itu adalah berserah diri kepada Allah setelah melakukan ikhtiar. Jadi tawakal dan ikhtiar tidak boleh dipisah. Kalau kita ikhtiar, endingnya harus tawakal. Tidak bisa tawakal kalau tidak ikhtiar dulu. Pasrah saja saya deh lulus tidak lulus. Terserah nih. Tawakal bukan tawakal itu putus asa. Jelas? Nah, saya kasih kalian resep. Ya. Ini pribadi saya ya sebagai contoh. Nggak mau kak bicara orang lain. Saya mau supaya gampang. Ada faktanya, ada konkret contohnya. Adik-adik, saya 16 tahun kurang lebih saya menderita di Makassar. 16 tahun. Babak belur hidup saya. Bayangkan kalau kita makan coto satu mangkok bertiga ki. Bersaudara. Dikasih banyak lomboknya supaya sedikit dimakan. Coba. Nih. Karena susahnya makan waktu itu. Bayangkan susahnya makan. Akhirnya saya bilang sama adekku. Daripada kau cuma lapar. Lebih kau puasa Senin Kamis. Kau puasa dapat kau pahala. Lapar kau dapat kau pahala. Dan itu terbawa sampai sekarang. Terbiasa puasa Senin Kamis. Coba. Pergi kuliah jalan kaki. Dari Jalan Harimau tempatku ngontrak. Jalan kaki ke Sultan Alauddin. Coba. SMA saya SMA 4. Bukan 4 istri ya, bukan 4 istri. SMA 4 Makassar. Jalan kaki saya dari Jalan Harimau ke Jalan Cakalang Makassar. Kurang lebih 5 kilo. PP 10 kilo. Itu misalnya kecil sampai sekarang. Ini ada tong kecil ini sini. Ini nak kuasa Allah. Dia sudah kelas 3 kecil. Ini kelas 1 besar. Kuasa Allah. Subhanallah. Jalan kaki. Saya jadi loper koran bos. Loper koran. Naik sepeda BMX. Sudah sholat subuh, sepeda BMX. Hah? Pergi bawa langganan koran harian Fajar. Kadangkala diburu ki anjing yang punya. Hilang, dicuri lagi sepeda BMX ku. Sampai sekarang saya tidak tahu siapa yang curi itu. Coba. Pernah menjual es lilin. Jalan kote. Saya simpan depan kelas. Dia bilang guru tidak boleh bawa kue di dalam kelas. Saya simpanlah depan kelas sambil kuliah dia terus. Habis minyak curi. Pernah sama saya rasa itu. Masya Allah. Pertama kali saya pindah dari kampung saya di Pindrang. Pindah ke Makassar SMA. Namanya kita anak kampung. Nah bilangi kak temanku anak-anak ujung pandang. Anak desa, anak kampung. Kerjai kok. Dikunci kak pintu dari luar kalau istirahat. Sendiri kak kodon di dalam kelas. Coba. Sering saya dibully. Dibilangnya anak kampung. Kampungan. Saya bilang biar mi daripada kau tidak ada kampungmu.
Masya Allah. Segala penderitaan kita lakukan, bos. Saya pernah mau, saya cuma TV1 mau karena yang pribumi yang punya. Yang TV lain saya tidak mau. Kenapa? Bukan pribumi yang punya. Saya suka TV1, memang beda. Nonton saja itu Tablik Akbar Damai Indonesiaku. Ada Dasat Latif di situ. Setiap Sabtu dan Ahad. Apa? Alhamdulillah. Rezeki, duit, alhamdulillah. Yang namanya rezeki dunia, saya selalu bilang, saya cuma minta kepada Allah 5, Allah kasih saya 5.000. Lebih dari yang saya minta. Saya baru-baru pulang umroh. Dalam sebulan 2 kali saya umroh. Dibayarkan. Harga tiketnya saja itu lebih 50 juta, bos. Tiketnya namanya first class, bukan business class. Di atasnya lagi business class. Bisa orang tidur-tidur. Nyaman. Hotelnya yang dibayar tak 25 juta 1 malam. 1 malam. Saya bilang sama itu orang, saya tidak bisa tidur ini, Pak. Kenapa bisa? Nah, baik sekali mini kamar. Saya bilang, saya bayangkan 25 juta saya tiduri. Tidak bisakah saya dikasih saja itu uang, saya cari yang 500.000 1 malam. Jawab. Alhamdulillah. Bukan cuma itu, Allah kasih kemudahan. Adik-adik lihat itu di TV yang namanya mencium Hajar Aswad. Baku sikut orang. Setengah mati belum tentu bisa tembus. Ketika saya mencium Hajar Aswad, dikasih kosong itu pelataran, dikawal tentara dan polisi. Dengan izin Allah. Coba. Belajar, bos. Jangan lihat dirimu sekarang. Lihat yang akan datang. Saya selalu dibilangi dulu orang. Tapi saya bilang, oke, kau hina saya.
Tapi lihat Said 15 tahun yang akan datang. Tunggu waktunya. Kita buktikan siapa yang menjadi orang terhormat. Begitu kalian camkan. Nah hina kau sepupumu. Nah remehkan kau temanmu. Nah injak-injak harga dirimu sekelasmu. Jangan kau membalas. Karena kalau kau membalas sama derajatmu di depan Allah. Tapi kau tenang saja. Kau belajar dengan baik. Jangan kau hina orang. Muliakan gurumu. Perbaiki akhlakmu. Tunaikan ibadahmu. Insya Allah 15 tahun yang akan datang Allah yang muliakan kalian. Tapi kalau kau sudah dongo, jelek, kurang ngajar, busuk mulutmu, apa? Lalu apa kau tuh? Hancur kau dongo. Coba kalau biar sudah gagah, putih bersih, atletis, cerdas, anak orang kaya, bagus lagi akhlaknya, Masya Allah. Coba. Tapi tidak kaya Kak Ustadz. Bapakku miskin. Tidak cakep Kak Ustadz. Tapi karena akhlakmu yang baik. Itu yang membuat kau lebih dari yang lain. Ya? Ikhtiar dan tawakal. Nah, bagaimana rumusnya Ustadz? Supaya bisa hidup bagus. 1. Birrul walidain. Baik kau sama orang tuamu dek. Biar kau menghafal segala rumus. Kau hafal semua rumus-rumus ujianmu. Tapi kalau kurang ngajar kamu sama orang tuamu, tidak ada gunanya. Saya tidak cerdas, tidak terlalu cerdas juga. Tapi saya muliakan orang tuaku, akhirnya Allah angkat derajat saya. Ridallah fi ridal walidain, suktillah fi suktil walidain. Ridanya Allah tergantung ridanya orang tua, murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Nah, termasuk orang tua guru. Jangan kau cala-cala gurumu. Jangan kau gosip gurumu. Kau bully di medsos. Gurumu menerangkan. Kau baku WhatsApp dalam kelas. Lihat kau itu keteknya bapak. Bahasa ya. Gimana bagus ilmumu bos. Ya. Birrul walidain. Muliakan orang tua. Caranya bagaimana Ustadz? 1. Jangan pernah tinggalkan rumah. Keluar rumah tanpa izin orang tuamu. Itu salahnya itu. Kan selalu kita muliakan orang tua. Tapi kau tidak tahu bagaimana caranya. Caranya 1, jangan pernah tinggalkan rumah tanpa izin orang tuamu. Mak, saya mau pergi belajar kelompok. Mak, saya mau ke warung. Meskipun itu dekat izin. Kalau izinnya orang tua itu adalah berkahnya Allah. Mak, mau kak dulu pergi berjamaah. Nah, pergi mina. Dan jangan lupa selalu minta izin. Itu izin kemana saja. Pulang ke sekolah, meskipun orang tua sudah tahu kita di sekolah, tapi kalau mau lanjut lagi pergi kegiatan lain, lapor sama orang tua kita. Mak, ini ada tambahan kelas, saya tidak pulang jam 2, saya pulang nanti jam 4. Insya Allah mak, jangan makin cemas, saya baik-baik di sekolah. Tenang perasaannya mamamu. Kalau ibumu, bapakmu sudah tenang perasaannya, dia senang sama kalian, Allah yang ngurus duniamu. Kecil jadi wakil bupati seperti Pak Irwan. Mau ganti Pak Irwan? Mau? Pasti mau. Tapi biar nih 2 periode dulu dia. Ya. Coba adik-adik sekalian. Birrul walidain. Tidak ada kemuliaan bagi mereka yang kurang ajar sama orang tuanya. Yang kedua caranya, minta izin. Yang kedua, setiap keluar rumah jangan kau pernah tidak cium tangannya orang tuamu. Ini kalian pergi sekolah cium tangan? Bagaimana caranya? Saya curiga kau tidak cium bos. Musuledin ji. Namanya cium tangan itu begini. Saya kalau cium tangannya aku 2 jari saya pegang. Itu namanya cium tangan. Kau pergi sekolah, mak pergi dulu. Bukan cium tangan namanya itu dong. Semua ini cewek ini. Coba Meki, sekalinya tangannya cowok nak tarik kak. Beleng-beleng. Batena sopan sama cowoknya, terserah aja kita kak. Kalau baik nih baik mak juga. Kalau menurut tak baik kak ikut mak. Tolong. Saya bilang
kenapa kak baik sekali kok sama cowokmu itu, nu hormatinya itu cowokmu, nak bilang, anu kak baik sekali ki, kemana-mana nak antar kak, nak jemput kak, karena ada mauna. Coba, dan apa maunya? Itu yang paling berharga dia cari sama kau. Adek, jangan percaya itu cowok. Apalagi kalau dia lagi jatuh cinta. Kemana kau pergi aku akan mengikutimu. Gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, tapi masjid kau lewati, pret. Ayo, muliakan orang tua. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tes vokal dulu, tes vokal. Kita tes mana lebih kencang suaranya adik pelajar laki-laki dengan perempuan. Laki-laki dulu, perempuan diam. Ayo, tes vokal. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tap, cewek lagi. Ahwat, satu. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Dia bukan kecil, tapi syahdu. Memang itu suara perempuan menggetarkan jiwa. Makanya cewek-cewek kalau kau ditelepon cowokmu, kau tegas. Jangan mengdayu-dayu suaramu. Halo dek, ya kenapa? Itu baru. Langsung lari tuh cowok. Kamu di mana dek? Ada di rumah. Tanya-tanya apa ini? Insya Allah kau terjauh dari setan. Tapi kalau ke Waalaikumsalam. Kelepak-kelepak. Di mana dek? Rumah aja kan. Nah, adik sekalian, ayo muliakan orang tua. Imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhuma wa kullahuma kaulan karima. Apabila kedua orang tuamu dalam pemeliharaanmu, mereka sudah lanjut usia, mereka sudah usur, kalian pelihara, jangan kalian berkata kepadanya. Wala tanharhuma wa kullahuma kaulan karima. Tapi berkata-katalah keduanya dengan kaulan karima, kata-kata yang mulia. Ayat ini mengajarkan, satu tadi minta izin setiap keluar rumah, dua setiap keluar rumah cium tangannya orang tuamu, yang ketiga jangan kalian berbicara kasar kepada orang tua. Tidak boleh suara anak lebih keras suaranya daripada ibunya. Fikri, ya mak, itu etikanya. Fikri, ya mak. Nah itu tidak beradab itu. Ya, itu Al-Quran mengajarkan suara anak tidak boleh lebih keras dari suara ibumu. Nah, bagaimana sekolahmu hari ini? Alhamdulillah bunda, sehat, bahagia, di kelas tadi aman. Itu anak yang baik. Tidak boleh lebih keras dari suara ibu. Ajaran agama. Apalagi kalau kalian berjalan dengan orang tua, maka anak yang soleh dan soleha. Kenapa itu heboh di belakang? Ada ular? Temanmu kentut? Terus kenapa Mi kalau kentut? Bau. Jangan kau heran, namanya juga kentut pasti bau. Nanti kau ribut kalau dia harum kentutnya. Ini tidak normal ini.
Nah bilangi kak hitam Ustaz. Mau dia apa kau memang hitam? Yang kau marah, bertengkar. Nggak enak Ustaz. Nah bilangi kak pesek. Ya memang kau pesek. Yang jelek kalau nak bilangi kau mancung. Ah, itu menghina itu. Itu menyesuaikan, tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, sudah. Janganlah pernah kalian berjalan bersama orang tuamu kecuali berada di belakangnya. Itu adab. Tidak boleh kita ada orang tua berdua, kita di depan, orang tua ini malah kita lebih jauh. Karena bilang, tua mi orang tua aku malu-malu karena lihat temanku. Ya, nah ini karena waktu yang terbatas, adik-adik sekalian, birrul walidain, baik-baik sama orang tuamu. Ustadz, orang tuaku tidak sembahyang. Ustadz, orang tuaku tukang judi. Ustadz, orang tuaku jelek sifatnya, tidak dia urus saya. Sifat dosa-dosa orang tuamu urusannya kepada Allah, bukan kau yang punya urusan. Urusanmu adalah birrul walidain, berbuat baik sama orang tua. Tapi dia jahat Ustaz. Belajar dari Ibrahim. Ibrahim alaihissalam, bapaknya Azar, penyembah berhala. Tapi Ibrahim mau ribut sama bapaknya. Allah berfirman, Ibrahim, ingat kau, jangan kau lawan bapakmu. Itu bapakmu, kau yang keluar dari desamu. Coba, tidak boleh itu. Mentang-mentang kau tinggi sekolahmu, bapakmu cuma tidak tahu. Apa tong kita tahu Pak? Tidak boleh. Ibu tahu apa? Ibu zamannya zaman dahulu, ini zaman digital. Tidak boleh. Milenial, mana kok milenial kalau kurang ajar kok akhirnya mil akhirat kok. Ya? Sudah. Berikutnya. Film porno. Periksa mi HP-mu, periksa BD HP-nya. Dan semua itu gambar-gambar cabul di HP-nya. Nah, adik-adik sekalian, manfaatkan. Kalian hanya generasi malas kalau tidak mau belajar. Kita dulu susahnya belajar. Mau belajar, tidak ada kitab. Ada kitab bahasa Arab lagi. Bisa dibaca, tidak tahu artinya. Ayo, sekarang semua kitab-kitab ada terjemahannya. Dan semua ada di Google.
Kita dulu mana ada Google.